Saya sapa dulu ya. Shalom. Waduh, semangat. Kalau gak semangat, matiin AC-nya 2. Biar semangat lagi. AC perlu dimatiin 2 kalau gak semangat. Oke, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman, saya minta dulu nih, saya minta dengan sangat. Jangan curiga ya. Jangan curiga sama sekali. Sama apa yang akan disampaikan. Sorry, maaf, Tuhan mengajar sesuatu yang sangat-sangat ekstrim. Amat sangat ekstrim. Menurut saya loh, menurut saya ini ekstrim. Kenapa? Karena ini templakan buat saya. Ini templakan buat saya. Saya minta semuanya. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang berpikiran aneh-aneh, tapi biar kita semua dibentuk sama Tuhan. Amin. Kita belajar satu bagian firman Tuhan. Sebenarnya ini sangat amat penting. Amat sangat penting. Tapi ini sering diabaikan. Ini sering diabaikan. Kita bahkan menganggap firman ini seperti angin lalu aja. Oke, sama-sama kita buka di Matius 26. Matius 26. Mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 13. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Saya pernah khotbahin ini, tapi hari ini kita akan kupas lebih dalam. Makanya saya bilang, saya belajar firman ini. Saya seperti dihantam. Dan sehari ini saya berharap saudara pun dihantam juga. Kita semua harus berubah. Pulang dari tempat ini, jangan pikiran di kondangan ya. Jangan punya pikiran di kondangan. Hari ini kita mau berubah semua. Amin. Oke, kita lanjutkan. Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Terus Matius 26 ayat 8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata. Murid-murid gusar. Di sini tidak ada kata Yudas. Tapi di Yohanes ada kata Yudas. Oke, terus? Untuk apa pemborosan ini? Tapi kemudian dari Yudas bilang pemborosan. Tapi semua murid nimbalin, iya itu pemborosan. Terus lanjutkan. Matius 26 ayat 9. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Iya. Terus? Matius 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Perbuatan yang baik kepadaku. Terus lanjutkan. Matius 26 ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Iya, terus? Matius 26 ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Iya, terus lanjutkan. Matius 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan. Tolong ini digarisbawahi. Di mana saja Injil diberitakan. Terus di seluruh dunia. Apa terus yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Semua Injil dimanapun Injil diberitakan, semuanya untuk mengingat dia. Dianya siapa? Perempuan yang melakukan itu. Perempuan yang melakukan itu. Ini yang harus digarisbawahi di ayat terakhir ini. Ada suatu permata dalam ayat-ayat ini, dalam cuplikan ayat ini. Buat teguran buat kita semua, supaya kita semua merenung dari ayat ini. Membuat kita semua merenung dari ayat ini. Perempuan ini siapa? Perempuan ini siapa? Maria. Dia Maria. Coba lihat di Yohanes 12 ayatnya ketiga.
Saya masih tidak tahu ini Maria Magdalena atau Maria siapa. Karena ini di rumah Simon si Kusta. Simon si Kusta itu dia punya keluarga namanya Marta dan Maria. Marta lagi dengerin, tiba-tiba Maria datang. Marianya saya tidak tahu Maria siapa. Ya, entah itu Maria Magdalena atau Maria saudara Marta. Terus lanjutkan. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau wangi minyak semerbak di seluruh rumah itu. Iya, Maria. Tapi di Injil lain disebut kata perempuan. Coba kita kembali lagi di Matius tadi nggak ada kata Maria, tapi kata perempuan. Betul nggak? Ya, Matius 26 Matius 26 ayat ayat 6. ayat 7. Matius 26 Seorang perempuan. Saudara lihat, kata ada seorang perempuan. Di Yohanes itu disebut kata Maria, tapi di Injil lain tidak menyebut kata Maria, tapi kata perempuan. Apa artinya? Kenapa? Kok di Yohanes disebut kata Maria, di Injil lain disebut kata perempuan? Artinya, apa yang dilakukan perempuan itu tidak hanya dilakukan oleh Maria. Tidak hanya dilakukan oleh Maria, tapi oleh semua orang di seluruh dunia. Itu harus dilakukan. Bukan hanya dilakukan oleh Maria, tapi oleh semua orang di seluruh dunia. Kenapa disebut kata perempuan? Karena perempuan melambangkan gereja. Dan ini harus dilakukan oleh gereja. Sekali lagi, ini harus dilakukan oleh gereja. Tidak penting siapa yang lakukan. Tidak penting siapa yang melakukannya. Tapi fokusnya pada pribadi Yesus. Saudara simak baik-baik ya. Maria itu bukan orang kaya. Bukan dari keluarga kaya. Dia dari keluarga yang boleh dibilang pas-pasan hidupnya. Pas-pasan. Tapi dia bisa memberikan minyak narwastu seharga 300 dinar. Kalau upah kerja seseorang sehari 1 dinar, 300 dinar itu upah kerja selama setahun. Hitungin aja, misalnya gaji saudara hari ini, misalnya 10 juta. Hitungin selama setahun, itu 120 juta. Bisa bayangin nggak? Mahal sekali harganya. Kalau saudara punya gaji misalnya 100 juta, itu 1,2 M. Bukan uang yang sedikit, tapi ini uang yang sangat banyak. Oleh sebab itu, para murid komplain, itu pemborosan. Dimulai dari Yudas. Yudas berkata, itu pemborosan. Dan murid-murid lain bilang, iya betul, itu pemborosan. Saudara perhatikan, Maria bukanlah keluarga kaya, tapi yang mengherankan, dia bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia bukan orang kaya, tapi dia bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun Injil diberitakan, harus disertai perkara Maria. Saya ulang sekali lagi, dimanapun Injil diberitakan, harus disertai perkara Maria. Kalau perkara Maria ini tidak diberitakan, Injilnya salah. Tapi sayang dewasa ini Injil diberitakan, tapi perkara Maria belum diberitakan. Perkara Maria tidak diberitakan. Ini sayang sekali. Kita bilang ini pemborosan. Mengurapi Yesus dengan uang yang begitu banyak, kerja setahun, kerja 1 tahun saya habisin hanya untuk mengurapi kepala Yesus. Bisa bayangin gak kalau saudara kerja 1 tahun? 1 tahun.
saudara habisin 1 tahun itu penuh untuk Tuhan. Bisa habisin nggak? Berani nggak saudara bikin itu? Saya bilang ya, saudara lihat ya, murid-murid bilang apa? Lebih baik uangnya bisa kasih orang miskin makan. Tuhan cuma bilang gini, kamu nggak lihat aku sudah rubah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Bisa kasih makan 5.000 orang. Bagi Tuhan, Tuhan mampu memberi makan orang segitu banyak. Tapi Tuhan gak mampu mengurapi kepalanya sendiri. Tuhan gak mampu mengurapi kepalanya sendiri. Dia perlukan saudara dan saya untuk mengurapi kepala dia. Dia perlu saudara dan saya untuk mengurapi kepala dia. Tuhan gak mungkin mengurapi kepalanya sendiri dengan minyak. Itu tugas gereja, itu tugas saudara, itu tugas saya. Itu tugas kita semua. Mengapa Injil diberitakan harus ingat Maria? Karena dewasa ini, Injil banyak diberitakan untuk memuaskan diri sendiri. Untuk memuaskan diri sendiri. Yesus dahsyat, Yesus baik, kantongku penuh, sakit sembuh, masalah beres. Saya bilang ya, itu tidak memberitakan perkara Maria. Tapi perkara Maria harus diberitakan. Kalau saudara percaya Yesus, serahkan seluruh hidupmu buat dia. Serahkan semuanya buat dia. Itu baru perkara Maria. Banyak orang percaya Yesus hanya pada taraf selamat. Hari ini banyak orang percaya Yesus sampai pada taraf selamat. Tapi tidak sampai taraf mempersembahkan diri buat Tuhan. Saya percaya Yesus, selamat. Tapi tidak sampai pada taraf penyerahan diri sepenuhnya buat Tuhan. Banyak orang beritakan firman. Kalau percaya Yesus terlepas dari hukuman, dari maut. Tapi tidak pernah memberitakan firman. Kalau percaya Yesus, saudara harus terlepas dari diri sendiri. Terlepas dari diri sendiri. Keselamatan bukan hanya terlepas dari neraka. Simak ya, keselamatan bukan terlepas dari neraka. Tapi keselamatan harus terlepas dari keduniawian. Kalau saudara selamat hanya terlepas dari neraka, saya bilang Kristen rendahan. Tapi engkau harus punya prinsip, kalau engkau orang yang selamat, engkau harus terlepas dari semua ego dan keduniawian. Beroleh selamat, itu pemberian Tuhan. Tapi setelah saudara selamat, saudara harus beri diri buat Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Beroleh selamat, itu pemberian Tuhan. Tapi setelah saudara jadi orang yang selamat, saudara harus beri diri buat Tuhan. Beri diri buat Tuhan. Nggak main-main. Kalau saudara nggak beri diri buat Tuhan, maaf, simak ya, dengar baik-baik. Kalau saudara nggak beri diri buat Tuhan, engkau nggak akan berubah. 10 tahun kau ikut Yesus, begitu-gitu aja. Nggak ada perubahan, nggak ada buah. Tapi kalau engkau beri diri buat Tuhan, bahkan 2 minggu pun engkau terima Yesus, engkau pasti berbuah. Engkau pasti berubah. Benar. Lukas 14 ayat ke-13. Iya, lihat ya, gitu ya. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undang orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Saya bilang ya sama saudara ya, gereja adalah kumpulan orang cacat yang mau disembuhkan. Bukan sekumpulan malaikat yang mau disesatkan. Gereja adalah sekumpulan orang-orang cacat yang mau disembuhkan.
bukan sekumpulan malaikat yang mau disesatkan. Berhati-hati dengan firman Tuhan. Berhati-hati dengan kebenaran yang kamu dengar. Firman Tuhan isinya bukan hanya penyakit sembuh, masalah beres. Bukan. Tapi gimana caranya engkau memberi diri buat Tuhan dan engkau diubah sama Tuhan. Engkau menjadi terang, menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang gelap. Saudara dan saya adalah orang-orang cacat. Sorry, maaf, kita nih Sakeus. Orang cacat. Tapi kalau saudara nggak total, saudara nggak akan ketemu Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara nggak total, saudara nggak akan ketemu Tuhan. Lukas 19 ayat 3 sampai 5. Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Ya, berusaha melihat siapa Yesus. Saudara berusaha nggak mencari Tuhan? Berusaha nggak terus berdekat sama Tuhan? Terus? Tetapi ia tidak berhasil. Walaupun saudara tidak berhasil, tapi saudara punya usaha nggak untuk mencari Tuhan? Terus? Karena orang banyak sebab badannya pendek. Banyak orang, kadang orang-orang Kristen, saudara dan saya kadang jadi penghalang orang bertemu Tuhan. Kenapa? Sikap kita, gaya hidup kita yang tidak berubah, yang membuat orang terhalang untuk melihat Tuhan. Sekali lagi, gaya hidup saudara, gaya hidup saya, yang membuat orang terhalang untuk melihat Tuhan. Males gua cari Tuhan. Kenapa? Lu lihat tuh orang yang aktif di gereja kayak gitu hidupnya. Kenapa engkau nggak berubah? Kenapa nggak berubah? Karena engkau nggak total sama Tuhan. Kenapa engkau nggak berubah? Karena engkau tidak mau melihat perkara Maria di dalam hidupmu. Saudara mungkin bilang, Pak jangan kenceng-kenceng dulu Pak, ntar masih ada pemberkatan nikah. Biarin dah, kita berubah sama-sama. Biarin pokoknya. Saya bilang hidup mati kita udah buat Tuhan ya. Ayolah kita sama-sama berubah nih. Sama-sama berubah. Ini templakan buat saya, ini templakan buat saudara juga. Kalau saudara mau jadi pemberita firman, mau bawa Injil Tuhan kemanapun saudara berada. Saudara mau jadi saksi Tuhan kemanapun saudara berada. Semua mau jadi saksi Tuhan nggak? Kalau saudara nggak memberitakan perkara Maria, saya bilang lu nggak akan bisa jadi saksi Tuhan. Gitu aja. Kenapa? Nggak ada totalitas dari kita. Nggak ada totalitas dari kita. Terus lanjutkan. Lukas 19 ayat 4. Maka berlarilah ia. Dia berusaha mendahului banyak orang. Dia berusaha mendahului banyak orang. Terus? Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Iya. Dia coba gimana pun caranya untuk bertemu Tuhan. Sekarang saudara coba enggak? Untuk bertemu Tuhan. Bagaimanapun caranya saudara berusaha untuk menjumpai Tuhan setiap hari. Saya bilang sama saudara ya, maaf ya, kita sama-sama koreksi ya. You udah 7 tahun ikut Tuhan, you udah berubah. You pertanyakan kekristenan you, gitu aja. Apalagi kita udah dedengkot, lahir di gereja, sampai terus hidup di gereja semua. Sampai hari ini tidak berubah juga. Waduh, hancur Mina. Kacau. Bahaya ini. Kalau engkau tidak berubah, engkau nggak akan ngelihat kemuliaan sampai kapanpun. Oke? Terus? Lukas 19 ayat 5. Lihat ya, nggak sia-sia orang yang cari Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan mengindahkan orang yang mencari dia. Siapapun yang berusaha mendekat sama dia, pasti akan dihampiri dia. Sakeus berusaha mendekat, dan dia dihampiri Tuhan. Terus? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Lihat ya, aku akan tinggal bersama dengan kamu. Aku akan tinggal bersama dengan kamu. Cari nggak Tuhan setiap hari?
Cari nggak Tuhan setiap waktu? Kalau saudara benar-benar cari Tuhan setiap waktu, Tuhan bilang, aku akan tinggal bersama dengan kamu. Banyak orang percaya Yesus, tapi tidak jadikan dia tujuan hidup. Banyak orang percaya Yesus, banyak, tapi nggak jadikan dia tujuan hidup. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tahu semua kan firman itu? Tahu? Akulah jalan. Sekarang saya tanya sama saudara. Saya tanya sama saudara. Saudara di jalan yang benar bukan? Saudara ada di jalannya Tuhan nggak? Ada di jalan Tuhan nggak? Masih keluar nggak? Keluar rel nggak? Masih suka keluar rel nggak? Kan Tuhan bilang akulah jalan. Jangan malu-malu Masih keluar rel ya? Akulah jalan kata Tuhan. Dan akulah kebenaran. Saya tanya, saudara hidup dalam kebenaran belum? Udah hidup dalam kebenaran belum? Aduh. Terus kita dengar firman ini, kita pakai topeng yuk. Malu kita. Ikut Tuhan begini, kita gak berubah-berubah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Artinya, saudara sudah menghidupkan Tuhan belum dalam saudara? Sudah hidup belum Tuhan di dalam saudara? Kalau udah hidup Tuhan di dalam saudara, orang bisa ngerasain ada Tuhan yang hidup di dalam saudara. Saudara pasti berubah. Saudara pasti berubah. Pasti. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Banyak orang Kristen jalan di jalan benar, jalan tapi tidak ada kebenaran dan tidak menghidupkan dia. Kristus hanya menjadi prosedur untuk mencapai tujuan. Kristus itu hanya dijadikan prosedur untuk mencapai tujuan. Itu bahaya loh. Bahaya benar. Saya percaya Yesus. Kenapa? Karena kalau saya sakit, saya datang ke Tuhan pasti saya sembuh. Saya percaya Yesus. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuh, saudara menjadikan Tuhan sebagai prosedur untuk mencapai tujuan saudara. Istilahnya, saudara memanfaatkan Tuhan untuk mencapai tujuan saudara. Saya bilang, kekristenanmu dalam masalah fatal. Kekristenanmu dalam masalah fatal. Oke? Orang tidak menjadikan Tuhan tujuan hidup mereka. Hanya menjadikan Tuhan tujuan duniawi mereka. Tujuan duniawi mereka. Sebab itu perkara Maria harus diberitakan. Jika saya tanya, saya ngomong sama saudara nih, simak ya. Buat apa saudara dengar firman? Buat apa saudara nyembah? Kalau nggak ada narwastu di atas kepala Tuhan. Buat apa? Buat apa lu dengar firman? Buat apa lu nyembah-nyembah? Buat apa? Kalau nggak taruh narwastu di kepala Tuhan, buat apa? Nggak ada artinya. Saya tanya sama saudara, ini kan ada hartawan, ada Lazarus. Ya, saudara mau jadi mana nih? Mau jadi mana? Saya mau jadi Lazarus. Lu susah lu hidup lu. Saya mau jadi hartawan, tapi mati mau jadi Lazarus. Itu orang Kristen punya pikiran selalu begitu. Mau hidup senang di dua alam. Mau hidup senang di dua alam. Itu bahaya benar. Tuhan gak ngajarin itu. Tuhan ngajarin lo lepasin semua yang di dunia untuk dapetin gue. Itu yang namanya totalitas. Benar gak? Saya belum masuk ke intinya nih. Waduh Pak, intinya kayak apa lagi? Saya belum masuk ke intinya. Waduh, kita kupas sama-sama. Saudara, saya bilang, saya rindu kita semua berubah nih. Berubah. Kita semua jadi malaikat tanpa sayap. Amin. Ya, walaupun badan kita gemuk-gemuk, tapi Tuhan mampu ngangkat kita tinggi. Amin.
Banyak yang bilang berkat turun dari mimbar-mimbar ke jemaat. Iya, semua jemaat jadi gemuk-gemuk. Puji Tuhan, saya bilang. Puji Tuhan. Berarti susunya cocok. Makanannya cocok. Puji Tuhan. Saudara gemuk-gemuk. Tapi yang harus digemukkan adalah rohani kita. Gimana caranya rohani saudara jadi gemuk? Sehat, kuat. Bahaya ya jika saudara tidak ada unsur Maria di dalam saudara dan saya. Buat apa kita beritakan Injil, tapi kita tidak memberi segala-galanya buat Tuhan? Buat apa saudara memberitakan Injil kemana-mana, tapi saudara tidak memberikan segala-galanya buat Tuhan? Buat apa? 2 Korintus 5 ayat 14-15. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ini berinjil, ini baru Injil. Ini baru Injil. Ini baru kebenaran. Saya lihat ya, Yesus sudah mati buat semua orang, sehingga semua yang percaya sama dia sudah mati. Sebenarnya saudara dan saya seharusnya sudah mati hari ini. Mati dari apa? Mati dari keduniawian, mati dari kedagingan. Kita sudah mati dari semua keinginan-keinginan dunia. Kalau kita nggak mati, kita nggak akan hidup selama-lamanya. Saya ulang sekali lagi, simak baik-baik nih. Kita punya telinga dengar. Kalau saudara nggak mati hari ini, saudara jangan berharap hidup selama-lamanya. Itu aja. Saudara harus mati hari ini. Mati dari semua kehendak, mati dari semua keinginan. Baru saudara bisa hidup selama-lamanya. Kita tidak hanya ditentukan untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi dia. Kita tidak hanya ditentukan untuk percaya, tapi juga menderita bagi dia. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Aduh, susah lu bacanya lu. Kamu dikasih karunia sama Tuhan. Nih, Tuhan kasih karunia. Bukan hanya supaya aku percaya Yesus, tapi supaya menderita buat dia. Coba saudara injilin orang yang belum percaya Yesus. Kamu mau percaya Yesus, kamu akan menderita lu bersama dengan dia. Ngacir orang lu. Tapi saya ngomong gini buat saudara yang sudah lama duduk di sini. Kita semua yang sudah merasa sudah dewasa rohani. Kita semua adalah imam-imamnya Allah. Ayo sama-sama kita bilang, aku dapat karunia. Aku dapat karunia. Bukan hanya untuk selamat, tapi untuk menderita bersama dia. Menderita apa? Menderita daging. Tuhan cuma bilang, setiap pagi Tuhan bilang gini, nak, aku kikis sedikit dagingmu ya nak. Kikis ya, sedikit, sedikit, sedikit dibuang, sedikit dibuang, sedikit dibuang. Kadangkala untuk membuang sedikit dagingmu, harus ada orang yang datang nyakitin hatimu. Udah selesai. Selesai. Ada orang yang tiba-tiba datang, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Selesai. Daging kita dikikis sedikit. Engkau ngelawan, itu dagingmu muncul lagi. Engkau nggak melawan, engkau diem, dagingmu habis. Waduh, itu menderita bagi dia. Walau harus menderita demi Kristus, banyak orang percaya Injil, tapi sedikit yang seperti Maria. Sekarang kita lihat di ayat 7. Matius 26 ayat ke-7. Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Iya, bagus loh ini loh. Terus lanjutkan ayat berikutnya, itu gak enak sekali. Matius 26 ayat 8. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini?
Seharusnya yang didapat pujian, tapi yang diterima malah cibiran. Cibiran. Ini tidak enak. Bully-bully itu apa sih? Bully-bully itu kita, saudara dan saya. Saya ulang sekali lagi, bully-bully itu adalah saudara dan saya. Bully-bully itu harus pecah dulu, baru saudara bisa jadi berkat buat orang. Kalau engkau nggak dipecahin dulu, engkau nggak akan jadi berkat buat orang. Saya ulang ya, engkau harus pecah dulu. Pecah dulu, pecah dulu, baru bisa jadi berkat buat orang lain. Kadang situasi-situasi yang sulit membawa saudara untuk menjadi saksi Tuhan. Di tengah kesulitan, saudara dipelihara Tuhan. Kadang Tuhan, maaf ya, saya kasih tanda kutip ya, kadang Tuhan izinkan ada orang-orang aneh untuk menggesek saudara. Gesek engkau, gesek lagi, gesek lagi, gesek lagi. Tujuannya hanya satu, sampai engkau kebal, tahan uji. Amin. Sampai engkau kebal, tahan uji. Digesek terus, digesek terus, digesek terus. Saya bilang, banyak orang gak kuat, lari kabur. Kenapa? Karena dia daging. Daging kalau digesek itu sakitnya luar biasa. Tambah digesek, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Orang yang gak kuat itu daging. Saya selalu bilang sama saudara kan, selalu saya bilang sama saudara, saudara harus punya hati anti gores. Kalau engkau gak punya hati anti gores, sorry, maaf saya bilang, kekristenanmu percuma. Kekristenanmu abal-abal. Oke? Engkau adalah bully-bully. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Iya. Terus? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari makanan. Bully-bully itu adalah saudara dan saya. Jika kita tidak jadi bully yang terpecah, maka hidup kita tidak akan menjadi keharuman nama Tuhan. Kalau engkau tidak jadi bully yang terpecah, hidupmu tidak akan menjadi keharuman nama Tuhan. Maria berpikir, buat apa urapi Yesus saat dia mati? Mendingan aku urapi dia saat dia hidup. Lihat ya, Yesus mati hari Jumat. Betul? Jam 6 sore, dia diturunin, itu udah sabat. Nggak bisa diurapi. Udah nggak bisa diurapin. Kenapa? Karena udah sabat. Didiemin. Ya, sabat selesai, hari pertama, hari Minggu, Maria datang, Magdalena. Mau ngurapin Yesus, udah percuma. Nah, yang melakukannya Maria, sebelum kematian. Makanya Tuhan bilang, sebelum dia mempersiapkan untuk penguburanku. Yesus itu gak sempat diurapi, tapi dia diurapi sama Maria ketika dia masih hidup. Dan Tuhan berkata, ini perkara penting, dimanapun Injil diberitakan, harus memberitakan perkara Maria. Dimanapun Injil diberitakan, harus memberitakan perkara Maria. Pastikan kau punya minyak wastu yang mahal dalam hidup, yaitu hidupmu sendiri. Seutuhnya bagi dia. Banyak orang, simak ya, garis bawah ini. Banyak orang mengindahkan agama Kristen, tapi tidak mengindahkan Kristus. Kita bangga sebagai orang Kristen, tapi kita tidak bangga sebagai punya Kristus di dalam hidup kita. Kita bangga sebagai orang Kristen, kita mengindahkan orang kekristenan kita, tapi kita tidak pernah mengindahkan Kristus yang adalah pusat kekristenan itu. Banyak orang menghargai penebusan. Banyak orang menghargai penebusan. Tapi tidak menghargai sang penebusnya. Waduh, salib. Saya percaya sama salib. Saya percaya sama salib. Tapi gak menghargai Kristus sebagai sang penebus. Lu udah ditebus. Hidup lu bukan milik lu lagi, milik dia. Kalau hidup kita masih milik kita, ya bebaslah lakukan apa aja. Tapi kan kau sudah ditebus, kau hargai sang penebus itu.
Hargai sang penebus itu. Banyak orang menghargai salib, tapi mau tidak menghargai Yesus yang disalib. Banyak orang menghargai salib, tapi tidak menghargai Yesus yang sudah tersalib. Yesus telah mati bagi aku, bagi kamu. Berikan segala-galanya buat dia. Sekarang saya tanya sama saudara, berapa sih? Oh iya, saya belum ngomong judul hari ini. Lupa saya. Judulnya gini, berapa harga Kristus menurutmu? Berapa harga Kristus menurut kita? Berapa harga salib? Saya tanya, berapa harga salib? Berapa harga salib? Segala-galanya dari kita. Komitmen total. Komitmen total. Orang boleh beli segala-galanya. Beri hidupnya, beri semuanya. Tapi maaf kalau tidak beri hidupnya. Tidak memberi keegoisan. Dia belum memberi segala-galanya. Saudara boleh habisin semuanya. Boleh mati hidup. Saudara boleh buat Tuhan. Tapi kalau engkau tetap jadi orang yang egois. Saya bilang sama saudara. Saudara belum memberikan segala-galanya. Dan itu belum komitmen total. Semua jadi kecewa pasti kalau saudara tetap mempertahankan keegoisan. Kalau saudara tetap mempertahankan keegoisan, saudara akan kecewa dengan kekristenan. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara mempertahankan keegoisan, saudara akan banyak kecewa dengan kekristenan. Benar. Saudara dari gereja satu kecewa, gereja lain kecewa, lari lagi ke gereja lain kecewa. Kecewa. Gereja yang salah, bukan, engkau yang salah. Bukan gereja yang salah, engkau yang salah. Kenapa? Engkau harus beradaptasi dong. Mengerti gak sih? Saya bilang sama Karen, sorry, maaf, dengar ya, simak nih. Yang punya telinga dengar, yang gak mau dengar tutup kuping. Simak ya, kekristenan, pelayanan itu bukan pekerjaan. Kalau pelayanan itu pekerjaan, lu kecewa lu kabur, gitu aja. Ganti pekerjaan baru. Pelayanan itu pengabdian. Lu kecewa lu pasang badan, hantam terus ayo. Itu pelayanan. Beberapa teman saya, beberapa penginjil datang ke saya. Pak, saya dilukai sama begini. Saya cuma kasih salam, welcome to real ministry. Saya bilang selamat datang di pelayanan yang sesungguhnya. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Ya. Lah, pelayanan. Jangan disamain sama pekerjaan. Udah gak nyaman, apply. Apply yang baru. Nggak bisa. Pelayanan nggak bisa gitu. Bosmu Tuhan. Tuhan yang ngatur. Tuhan yang nempatin. Nggak bisa semena-mena. Oke? Masih bisa dengar gak? Masih mau dengar gak? Masihnya berat hati. Oke. Kenapa orang belum melepasin ego? Kenapa banyak orang belum melepasin ego? Karena belum berkomitmen total. Apapun yang kita miliki, termasuk nafas, itu milik Tuhan. Dan itu mengingat Maria. Setiap kali saudara nafas, ini milik Tuhan. Dan itu mengingat Maria. Setiap kali saudara nafas, itu milik Tuhan. Dan itu mengingat Maria. Ya, Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Iya, melepaskan diri pakai kata apotaso.
Melepaskan diri pakai kata apotaso yang artinya pamit, say goodbye. Kalau kamu tidak say goodbye sama diri sendiri, engkau nggak bisa dimuridkan. Bilang sama diri, dah Ferdi, dah, dah. Kita harus pamit sama diri kita sendiri. Kalau saudara nggak pamit sama diri saudara sendiri, apotasu itu artinya say goodbye. Pamit, say goodbye. Jangan seperti Israel yang tinggalin Mesir, tapi nggak mau tinggalin kenyamanannya. Nggak mau tinggalin watak Mesir. Jangan seperti Israel yang sudah tinggalin Mesir, tapi nggak mau tinggalin kenyamanannya, nggak mau tinggalin wataknya. Berapa banyak dari kita begitu? Kita bilang saya sudah ditebus, tapi watak lama kita masih ada. Terus kita jadi orang yang emosional, pemarah. Terus kita benci orang, terus kita sakit hati sama orang. Saya bilang itu watak Mesir masih saudara bawa sampai hari ini. Watak Mesir masih dibawa sampai hari ini. Bahaya saudara. Maria berpegang pada hati dan pada kasih. Kalau urusan kasih, maaf ya, kalau urusan kasih, jangankan 300 dinar. 3.000 dinar pun saya kasih. Istilahnya gini, jangankan Karen minta 20.000 sama saya. Lo minta nyawa saya, gue minta leher saya juga saya kasih. Kenapa? Ini urusan cinta kok. Ya? Yes? You cinta gak? Rela mati gak buat? Wih, rela lo. Wih, peluk dong. Disikut, bukan dipeluk, disikut. Sorry ya, maaf ya. Banyak orang terlalu gombal. Menurut saya terlalu gombal. Wah, kamu pacar saya, kamu mau jadi pacar saya. Jangankan ini, laut pun ku seberangi. Laut ku seberangi. Begitu, yang datang dong ke sini, sorry lagi hujan. Laut mau diseberangi, hujan sama hujan takut. Jangan ngomong deh, laut mau diseberangi. Sorry, maaf ya, banyak orang gombal sekarang. Gombal. Mulutmu kayak, janjimu kayak minyak wangi isi ulang. Wangi, tapi palsu. Janji mulu. Sama Tuhan gitu loh, sama Tuhan gitu. Jangan ketawa dulu sama Tuhan gitu, kayak gitu. Kita janji, Tuhan, saya mencintai Engkau Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Nggak ada duit. Tuhan, mana nih? Kosong nih. Sorry ya, maaf ya. Kita banyak gombal sama Tuhan. Betul gak sih? Ngomong cinta sama Tuhan. Baru gak ada makanan. Aduh Tuhan, lapar Tuhan. Tuhan, ini perut Tuhan. Kita banyak gombalnya sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan hidup matiku buat Tuhan. Baru bisul sedikit, Tuhan kenapa aku bisul? Kita banyak gombal sama Tuhan. Maria berpegang pada hati. Jangankan 300 dinar. Kalau udah masalah kasih, 3.000 dinar pun saya yakin kasih. Dia mungkin punya cuma 1 buli pualam. Betul? 1 buli pualam. Tapi saya yakin kalau dia punya 3 atau 4 buli pualam, pasti dia beri semuanya buat Tuhan. Betul nggak sih? Orang pacaran, ketika gak punya uang, nanti ya yang, kalau saya punya uang, saya beri buat kamu. Begitu punya uang, disumpetin. Begitu punya uang, disumpetin. Ini janji, banyak orang janji palsu. Banyak orang begitu, sama Tuhan pun begitu. Maaf ya, Tuhan pun digituin sama dia.
Tuhan, saya mau hidup benar, mau hidup kudus Tuhan. Saya mau hidup tanpa cacat, tanpa celah. Mati lampu. Ma, lu gak bayar listrik? Apa nih tahu lagi? Gua kasih lu duit, lu tahu mulu. Biar sehat Pak, daripada makan mie terus. Ya, ini teguran buat kita semua. Saudara, saya bilang ya, saudara punya uang 3 juta. Saudara rela nggak kalau beli HP yang terbagus? Yang bagus misalnya, 5 juta lah. Atau saudara punya 10 juta, saudara beli iPhone misalnya, rela nggak? Nggak. Saudara kita, maaf ya, saya balik dari pertanyaan. Kita nggak ragu membeli sesuatu yang kita ingini dengan uang, betul? Tapi kita hitung setiap kali kita mau memberikan persembahan. Makanya saya bilang, sorry, maaf, pikiran jangan kacat, jangan kotor ya. Saya ngomong gini, ini berdasarkan firman Tuhan. Oke, ya. Saya bilang sekali lagi, kita nggak ragu untuk belanja barang-barang yang kita suka. Kita rela mengeluarkan uang yang mahal. Tapi untuk Tuhan, kita hitung berkali-kali. Jangan sampai kelebihan nih perpuluhan nih. Ntar pendetanya tambah gendut. Kita hitung-hitung berkali-kali. Terus aja begini. Sorry, maaf ya. Maaf. Garis bawah ini. Sebenarnya kita bukan hitung jumlah uang. Ketika saudara memberi persembahan, saudara bukan ngitung jumlah uangnya. Saudara sedang menilai Tuhannya. Berapa banyak yang kau serahkan, itu segitu yang kau nilai buat Tuhan. Kemarin di grup istri saya ada grup pendeta-pendeta ribut masalah persepuluhan. Nggak perlu lagi. Saya ngomong gini sama istri saya. Lu 10% aja udah ribut, mau ngomong 100%. 10% itu milik Tuhan. Milik Tuhan, bukan milikmu. 10% itu milik Tuhan, bukan milikmu. 10% aja udah ribut, mau ngomong devosi, pengabdian, penyerahan diri sama Tuhan. Nggak bisa. Nggak mungkin. Mustahil. Sebenarnya ketika kita hitung jumlah uang, kita hitung harga Kristus. Aduh, nggak enak dengarnya. Saya bukan berarti saya ngomong gini supaya ntar persembahan banyak. Enggak. Cuman saya minta satu, saudara jangan hitung-hitung buat Tuhan. Itu aja. Jangan hitung harga Kristus. Jangan dihitung harga Kristus. Buli-buli narwastu menyatakan nilai Kristus. Buli-buli bukan menyatakan persembahan Maria. Simak ya, buli-buli bukan menyatakan persembahan Maria, tapi menyatakan nilai Kristus. Berapa harga Kristus buat kita? Saya punya jam. Saya bilang ini harganya misalnya 25.000. Misalnya 25.000. Saya bilang, Pak, bayarin Pak, 2,5 juta. Pak Yogo bilang, wah gak senilai, gak seharga itu. Ngerti gak sih apa yang saya ngomong ini? Ngerti gak? Nggak masuk akal harganya. Gue mendingan cari di online. Gue beli sendiri. Beli sama Pak Ferdi mahal.
nggak senilai. Nah kita juga gitu, senilai nggak Tuhan? Senilai berapa Tuhan menurutmu? Saya ulang sekali lagi, yang punya telinga dengar. Senilai berapa Tuhan menurutmu? Tak ternilai? Benar. Ya udah, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Gampang. Oke? Buli-buli Narwastu telah menyatakan nilai Kristus. Buli-buli bukan menyatakan persembahan Maria, tapi nilai Allah, nilai Kristus di mata Maria dan para murid. Begitu dipecahin, Maria bilang apa? Ini yang terbaik yang aku bisa berikan, 300 dinar. Tapi para murid bilang, boros loh. Nilainya. Bagi murid, Tuhan tidak senilai itu. Tapi bagi Maria, Tuhan lebih dari itu. Berapa harga Tuhan bagimu? Hayo loh. Bingung kan? Jujur, saya dihantam sama firman ini. Saya selalu banyak hitungan di otak saya. Selalu banyak hitungan di otak saya. Harus begini, harus tertata. Bukan berarti nggak ada manajemen. Bukan berarti nggak ada manajemen. Sorry, maaf ya. Saya ngomong apa adanya nih. Ketika ilmu ekonomi sudah masuk di otakmu, maka Kristus mulai keluar dari hatimu. Aduh, gak enak dengar ya. Saya ulang sekali lagi. Ketika ilmu ekonomi sudah masuk di kepalamu, Kristus keluar dari hatimu. Kenapa? Kita mulai berhitung. Semua kita hitung. Waduh Pak, jangan persepuluhan Pak. 10% milik Tuhan aja gue curi. Waduh, bahaya banget loh. Para martir berani berkorban, bukan menunjukkan orang tersebut telah mengeluarkan berapa harga yang dia bayar, tapi dia menilai Kristus segitu. Hidupku nggak ada artinya. Hidupku nggak ada artinya kalau nggak ada Kristus. Gitu aja. Kalau Tuhan mau aku mati demi Tuhan, aku akan mati demi Tuhan. Gitu aja. Berapa nilai Kristus di mata kita? Berapa harga Kristus di matamu? Maka kita rela kehilangan hidup termasuk kesenangan kita. Kalau saudara menilai Kristus besar, saudara akan rela kehilangan hidup saudara. Bahkan kesenangan-kesenangan saudara. Rela gak sih kehilangan hidup sendiri? Ya, sekali lagi ya. Contoh saudara menilai Kristus nih, contoh. Saudara beli barang. Siapa sih pernah ke mall, beli barang terus nawar? Kita nawar. Wah, gak segitu. Saya tuh raja nawar. Sampai si Ardi sama Henny mau beli barang, dia gak mau beli dulu, tunggu saya datang. Kenapa? Kak Ferdi jago nawar. Saya punya patokan. Jadi saya tawar berdasarkan patokan. Kalau kita nawar di bawah patokan, lu kejam banget. Oke? Tapi kita juga cerdik dong. Ya. Barang kita bisa tawar. Kristus kita gak bisa tawar. Wah, itu bahayanya. Kalau TNI bilang NKRI itu harga mati, Kristus itu harga mati buat kita. Nggak bisa ditawar, hidup mati kita buat dia. Oke, kita beli barang. Senilai nggak? Kalau nggak senilai, kita nggak akan beli. Betul? Seberapa nilai Kristus buat saudara? Seberapa nilai Kristus buat saudara? Waduh, tidak ternilai Pak. Kalau tidak ternilai, buktiin tidak ternilai Kristus buat saudara. Gimana caranya? Hidup mati kita lah buat Tuhan. Hidup mati kita lah buat Tuhan. Itu aja. 300 dinar bisa hidupin banyak orang bagi para murid. Karena para murid tidak merasa Yesus senilai segitu. Yesus tidak senilai 300 dinar bagi para murid. Makanya para murid bilang, boros.
Tapi Maria bikin, jangankan 300 dinar, gue punya 1000 dinar gue akan kasih. Seberapa nilai Kristus buat kita? Ada orang yang tidak perhitungan untuk rugi, baik atau tidak, yang penting Tuhan senang. Ada orang yang seperti itu. Ayo sama-sama. Sama-sama kita maju. Sama-sama kita gandengan tangan. Sama-sama kita senangkan hati Tuhan. Ayo mulai hari ini. Banyak orang bilang, ayo kita ini dukung pelayanan. Kenapa? Kamu akan diberkati berlipat kali ganda. Kamu akan diberkati berlipat kali ganda. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang doa, Tuhan berkati persembahan ini. Siapapun yang memberi, berkati 100 kali ganda. Mana ada firmannya? Petrus, Pak, diberkati 100 kali ganda. Saudara simak baik-baik. Dia meninggalkan ayah istrinya dan anak-anak saudara-saudaranya. Dia meninggalkan orang-orang rumahnya. Tuhan bilang, engkau akan diberkati 100 kali ganda. Engkau akan punya banyak saudara. Engkau akan punya banyak orang tua. Itu maksudnya Tuhan. Bukan berarti saudara memberi persembahan akan dilipat gandakan. Persembahan itu tanda saudara mengasihi Tuhan. Saya memberi, ini buat Tuhan. Tuhan, saya tidak perlu dibalikin. Kenapa? Karena hidup saya telah diberikan oleh Tuhan. Dan saya tidak perlu dikembalikan karena saya memberi persembahan. Itu kesalahan yang harus dibenarkan. Banyak gereja salah di situ. Doanya begini, berkati 100 kali ganda. Saya bilang itu membuat jemaat jadi duniawi. Pernah nggak kita doa begitu? Tuhan berkati siapapun yang memberi atau yang tidak memberi. Berkati. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan. Semua kita pasti diberkati. Kenapa? Itu ungkapan kasih saudara buat Tuhan, bukan buat gereja. Sekali lagi, itu ungkapan kasih saudara buat Tuhan, bukan untuk gereja. Prinsip Yudas, banyak dari kita, banyak dari kita itu punya prinsip Yudas. Jujur, banyak. Kenapa? Selalu kita memperhitungkan untung rugi. Saya memberi segini, Tuhan akan balikin segini. Saya beri segini, Tuhan akan balikin segini. Itu prinsip Yudas. Saya bilang, mulai hari ini tidak boleh ada prinsip Yudas di kita. Amin. Kalau saudara memberi persembahan, beri. Udah, jangan pikir itu akan dikembalikan. Dah. Saudara memberi, itu milik Tuhan. Udah, stop, selesai sampai di situ. Sekali lagi saya ulang, begitu ilmu ekonomi masuk di dalam hati saudara, maka kasih akan Allah minggat dari hatimu. Saudara punya uang 10 juta, saudara mulai kasih 1 juta. Saudara mulai punya uang 100 juta, saudara mulai kasih 10 juta. Saudara mulai punya uang 1 miliar, saudara mulai kasih 100 juta. Nilainya akan makin besar. Saudara mulai hitung-hitung. Itulah saudara menghitung Tuhan. Nilai Kristus. Semakin saudara hitung, semakin engkau ngelihat betapa kecilnya harga Tuhan di mata kita. Maaf ya, betapa kecil harga Tuhan di mata kita. Kenapa? Harga Tuhan berapa sih di mata saudara? 10%? 10%. Engkau habisin 190%, hargamu 90%. Hargamu 90%, harga Tuhan cuma 10%. Lu nggak salah. Makanya saya bilang, maaf. Saya tidak ada maksud ngomong begini apa. Ini saya cuma nyampein apa yang Tuhan sampaikan lewat saya tadi malam. Supaya saya nyampein kepada saudara. Ayolah sama-sama kita berubah. Ayo sama-sama kita berubah. Yang diperhatikan berbuat baik, tapi kita abaikan berbuat benar. Kita selalu memperhatikan berbuat baik. Kita perhatikan terus berbuat baik, tapi kita selalu abaikan berbuat benar. Itu Yudas. Bagi dia yang baik apa? Bagi dia yang baik apa? Orang miskin.
Tapi bagi Tuhan yang benar apa? Narwastu di kepalanya. Sekali lagi saya bilangnya, sekali lagi. Tuhan mampu kasih makan 5.000 orang. Tapi Tuhan gak mampu taruh narwastu sendiri di kepalanya. Itu tugas saudara, tugas saya. Itu tugas kita sebagai gereja. Amin. Ayat 11. 26 ayat 11. Matius 26 ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Waduh, kamu banyak waktu ya. Kamu banyak waktu untuk bekerja. Tapi kamu gak banyak waktu untuk mencari Tuhan. Kamu banyak waktu untuk bekerja, tapi kamu gak banyak waktu untuk mendekat sama Tuhan. Itu bahaya. Orang miskin banyak, tapi Tuhan cuma satu. Siapa? Saudara mau nolong orang-orang miskin, silakan. Itu berbuat baik. Tapi saudara menyerahkan diri buat Tuhan, itu berbuat benar. Oke? Jumlah uang kita pandang berharga, maka kita akan arahkan hidup kita ke sana. Jika uang saudara anggap berharga, saudara akan arahkan pandangan saudara ke sana. Tapi begitu Tuhan saudara anggap berharga, saudara akan kejar Tuhan dengan cara apapun. Sekali lagi, jika uang kita pandang berharga, maka kita akan sibuk kita cari uang, mati-matian kita cari uang. Kita berusaha gimana pun juga cari uang. Bahkan waktu-waktu ibadah kita cari uang. Tapi, kalau saudara anggap Tuhan berharga, saudara gak pusing dengan uang. Saudara akan pusing dengan gimana caranya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Pemborosan tidak tergantung dari nilai. Tapi banyak orang rela habisin banyak uang demi hobi. Saya bilang ya, banyak orang habisin banyak uang demi hobi. Lihat ya, ada orang yang hobi, misalnya hobinya, misalnya mancing misalnya. Orang hobinya mancing. Dia rela habisin uangnya. Begitu dia tunggu gajian, dia beli alat pancing yang bagus. Dia tunggu. Dulu saya hobinya badminton. Tiap ada duit, saya kumpulin, saya beli raket. Tiap ada duit, saya beli raket. Tiap ada duit, saya beli raket. Lama-lama raket ada 9, begitu saya pensiun. Raket saya ikut pensiun kok. Raket saya nggak jalan sendiri, takpok-pakpok, enggak. Saya pensiun, raket saya ikut pensiun. Banyak orang habisin duit demi hobi. Ya, buat hobi, dia rela habisin uang. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, dicicil, sulit banget. Hatinya ada di hobi. Hatinya itu diri sendiri. Hobi tanaman, beli tanaman. Tapi begitu untuk pelayanan, aduh susah banget. Hatinya di mana? Di hobi. Hatinya tuh di diri sendiri, bukan di Tuhan. Oke, sampai sini ngerti? Apakah pekerjaan Tuhan itu sangat berharga buat saudara? Sangat berharga? Apakah Tuhan berharga buat saudara? Pekerjaannya berharga gak? Itu aja. Berapa harganya? Nggak ternilai. Oke? Tergantung penilaian Anda. Jujur, seringkali kalau untuk pelayanan kita banyak hitungan. Tapi begitu kita untuk diri sendiri kita nggak hitung. Sorry, maaf ya, kita kayak Yudas. Kita nggak lebih baik dari Yudas. Halo? Masih bisa dengar? Kita nggak lebih baik dari Yudas. Hari ini kita mau berubah. Untuk pelayanan,
untuk pekerjaan Tuhan. Ayolah kita mati-matian. Ya, itu aja. Kehidupan Maria ngalamin perubahan ketika dia bertemu dengan Yesus. Oleh sebab itu dia menilai Yesus sangat tinggi. Jika kita tidak memiliki rasa atau penghargaan yang sama dengan Maria, kita tidak pernah paham apa yang dilakukan Maria. Kalau saudara tidak pernah memahami apa yang dilakukan Maria, saya bilang sama saudara, saudara tidak pernah menghargai Tuhan. Tidak pernah menghargai Tuhan. Saudara harus paham apa yang dilakukan Maria. Baru saudara bisa memberi buat Tuhan hidup saudara. Makanya Tuhan bilang gini, dimanapun Injil diberitakan, dia memberitakan perkara Maria. Kenapa sih Maria ini begitu penting? Karena dia telah memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, sampai sini ngerti? Ayat 10. Kita lihat 26 ayat 10. Matius 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik." Bahasa Yunaninya kalos. Artinya beautiful, unggul, excellent, precious. Kenapa? Karena perbuatan itu layak dipuji. Ungkapan syukur saudara meluap dari hati, itu layak dipuji. Ungkapan syukur saudara yang meluap dari hati, itu layak dipuji. Dan jika kita contohnya, kalau saudara dapat lotre nih, misalnya, Ibu Media, saudara Ibu Media menang undian 500 juta, bisa loncat-loncat ya, bisa loncat-loncat. Begitu kita dapat keselamatan dari Tuhan, apakah kita tetap bisa loncat-loncat sampai hari ini? Sekali lagi, apakah kita bisa dapat loncat-loncat sampai hari ini? Ya, kita dapat keselamatan. Berapa ucapan syukur kita? Berapa engkau menilai Tuhan? Sulit gak sih apa yang saya ngomong ini? Sulit gak apa yang dibahas ini? Puyeng gak? Tambah saudara dekat Tuhan. Tambah limpah kita dengan ucapan syukur. Hidup matimu sudah buatnya Tuhan. Saudara lihat ya, 2 Korintus 4 ayat 17-18. Nih ya, Paulus memahami nilai rohani. Dia memahami nilai rohani. Oleh sebab itu dia rela menderita. 2 Korintus 4 ayat 17-18. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, terus 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, saya ngelihat Karen itu sementara. Karen lihat saya sementara. Tapi yang gak kelihatan itu kekal. Yang mana yang saudara perhatiin? Kalau saudara ngerti nilai rohani, saudara gak takut sama penderitaan. Kenapa? Gak bisa sebanding dengan apa yang Yesus telah janjikan buat saudara dan saya. Filipi 3 ayat 13-14. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terus 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya. Lihat ya, saudara, bagaimana bisa sampai ke tahap ini? Yang harus saudara lakukan adalah kontak dengan Yesus. Saudara kontak dengan Yesus, baru saudara ketemu mustikanya Yesus. Mustika.
keagungan, keindahan Yesus. Kalau saudara nggak kontak sama Yesus, saudara nggak akan ketemu dengan mustikanya Yesus. Keindahan, keagungan Yesus. Dan betapa baik dan sangat berharganya dia. Kalau saudara adalah orang Kristen yang benar, dan saudara merasa saudara adalah orang Kristen benar, tapi saudara pelit, sorry, maaf saya bilang, engkau belum ketemu mustikanya Yesus. Engkau belum ketemu keagungannya Yesus. Belum sampai ke sana. Kalau saudara belum mau lepas dari dosa, saudara belum ketemu mustikanya Yesus, keagungannya Yesus. Kalau saudara mau lepas dari dosa dan sudah lepas dari dosa, saudara sudah bertemu dengan mustikanya Yesus. Lihat ya saudara ya, Maria mengurapi kepala Yesus. Biasa pengurapan itu dilakukan oleh nabi atau imam, betul gak? Tapi Maria melakukannya. Ini artinya apa? Saudara dan saya punya kesempatan untuk menjadi imam di kerajaan surga. Saudara dan saya adalah imam nabi dan imam perjanjian baru. Kitalah yang akan mengurapi kepala Yesus, memberi yang terbaik bagi dia. Ketika saudara percaya Yesus, saudara jadi bully, dan bully ini harus pecah, baru Yesus bisa menikmati saudara. Hidup saudara buat dia. Saudara berkomitmen total buat dia. Menyerahkan hidup saudara buat dia. Baru di situ Tuhan disenangkan lewat hidup saudara. Amin.